Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat Al-Azhar, jumpa lagi bersama kami di Masjid Agung Al-Azhar, membangun peradaban. Allahu Akbar. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah Ramadan Berkah, Ramadan Rahmah. Yang alhamdulillah narasumber kita pada kali ini sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Dr. Kiai Haji Sobahus Surur Syamsi MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya Pak Kiai hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Islah gimana? Sehat? Alhamdulillah Pak Kiai, insya Allah dalam keadaan sehat. Nah, ini kan kita menjelang Ramadan nih Pak Kiai. Betul. Jadi tema kita pada kesempatan kali ini terkait dengan Ramadan nih Pak Kiai. Iya. Nah, kenapa sih Pak Kiai bulan Ramadan itu menjadi istimewa daripada bulan-bulan yang lainnya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Al-Azhar yang berbahagia. Nah, kita jumpa lagi. Ini ada pertanyaan dari Mas Islah. Kenapa Ramadan menjadi bulan yang istimewa dibanding dengan bulan-bulan lain selain atau di luar Ramadan? Betul, karena ini bulan di mana Al-Quran diturunkan. Jadi ketika Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, maka bulannya ini menjadi bulan yang istimewa. Bulannya ini menjadi bulan yang sangat mulia. Bahkan malamnya ya, di mana Al-Quran itu diturunkan ya, di 17 malam 17 Ramadan waktu itu sebagai malam yang istimewa, disebut dengan Lailatul Qadar, malam ketentuan. Sehingga malamnya itu menjadi malam yang khairun min alfi syahr. Malamnya lebih bagus dari 1000 bulan. Tidak hanya malamnya itu, tapi bulannya itu juga menjadi bulan yang istimewa. Maka jangan ditinggalkan kesempatan yang istimewa ini untuk kita bisa ikut beribadah, beraktivitas secara positif di bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi mau datang. Ya, nah ini gambarannya. Karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan sehingga bulannya itu menjadi istimewa. Maka ada perintah-perintah di dalamnya untuk merayakan atau memperingati turunnya Al-Quran itu dengan sepenuh Ramadan itu siangnya kita berpuasa. Dan kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Baik. Nah, lalu Pak Kiai, yang dimaksud dengan Ramadan Berkah dan Ramadan Rahmah ini yang seperti apa? Iya, berkah itu dari kata-kata bahasa Arab barokah. Ini digambarkan sebagai birkah. Birkah itu oase. Maka Ramadan itu bagaikan oase. Bahkan kita di Al-Azhar ada program Mas Donar yang ini menggunakan istilah oase Ramadan. Kenapa oase? Ini gambarkan di padang pasir ya, di gurun. Lalu masyarakat di padang pasir itu masyarakat Badui dalam hal mencari oase ya, dengan binatang ternaknya berbondong-bondong mencari di mana ada oase, di mana ada berkah. Datanglah ke situ untuk mengambil minumnya, kemudian ada
pepohonan yang tumbuh di sekelilingnya, rerumputan yang mereka bisa menggembala, itu birkah. Meskipun diambil ini air berkali-kali untuk minum ternaknya, untuk minum saudara keluarganya, sekelompoknya, sukunya, nggak habis. Inilah berkah. Nah, Ramadan ini adalah bulan berkah, bulan oase Ramadan. Di situ maka diharapkan kita semuanya ikut hadir di situ dan ambillah yang Ramadan miliki dari berbagai amalan-amalan, dari berbagai kegiatan-kegiatan. Ramadan seakan sebagai berkah yang memberikan banyak hal. Ada air kehidupan, ada konsumsi yang bisa diambil di bulan Ramadan itu. Maka Ramadan disebut dengan bulan penuh dengan berkah, penuh dengan hal-hal positif yang baik-baik yang bisa kita ambil. Jangan sampai kita nggak kebagian, jangan sampai kita tidak mendapatkannya itu. Ramadan juga disebut dengan Syahrul Rahmah, Syahrul Barakah, bulan yang barakah, tapi juga Syahrul Rahmah. Apa itu? Yaitu bulan yang penuh dengan kasih sayang. Tidak ada di situ pertengkaran, tidak ada di situ perkelahian, semuanya senyum, semua memberi, semua membagi. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa di bulan Ramadan itu Allah memberikan banyak kasih sayangnya, banyak rahmahnya kepada mereka yang berpuasa itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akan memperoleh pemberian Allah yang maha dahsyat, yaitu takwa, diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Di mana? Di bulan Ramadan itu. Maka raihlah puasa ini dengan penuh kasih sayang. Allah memberikan kasih sayangnya, dan tunjukkanlah bahwa di bulan Ramadan itu kita juga memberikan kasih, memberikan cinta kepada Allah. Allah memberikan sayang kepada kita, maka kita juga sayang kepada Allah. Orang-orang sahabat-sahabat kita menyayangi kita di bulan Ramadan itu, maka kita hendaknya juga memberikan lagi sayangnya itu kepada sahabat-sahabat keluarga kita itu. Maka di bulan ini, bulan yang saling memberi, saling mencintai, saling menyayangi, bukan bulan yang saling cengcok, saling bertengkar, saling marah-memarahi. Nah, ini bulan Syahrul Rahmah. Rahmah yang paling agung yang Allah kasihkan sebagai bukti dari cinta Allah kepada manusia itu adalah Al-Quran itu sendiri. Allah nggak ingin orang-orang itu tersesat. Allah nggak ingin orang-orang itu kemudian. Maka hudan linnasi wa bayyinat minal huda wal furqan. Allah kasih rahmahnya itu dalam bentuk turunnya Al-Quran, di mana Al-Quran itulah kemudian menyebabkan kita semuanya mendapatkan petunjuk, mendapatkan bayinat penjelas, mendapatkan apa? Al-Furqan, pembeda, mampu untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka bulan ini Masya Allah yang kita tunggu-tunggu, bulan Ramadan ini bulan yang barakah dan bulan yang rahmat. Baik sahabat Al-Azhar, jadi kita harus memanfaatkan betul momentum Ramadan ini, karena memang Ramadan hanya datang satu kali satu tahun. Oke, jadi kita harus mengambil momentum itu karena Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah dan bulan yang penuh rahmah. Lalu Pak Kiai, apa saja sih amalan-amalan yang bisa kita lakukan nih, khususnya untuk sahabat-sahabat Al-Azhar tercinta, amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan pada saat bulan suci Ramadan?
Iya, ini bulan suci Ramadan banyak membawa berkah, banyak membawa rahmah, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan dalam satu bulan Ramadan. Ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan dalam sebulan. Baik ibadah-ibadah yang resmi, yang mahdoh, ya, yang memang secara nas Al-Quran diajarkan, maupun yang sunnah-sunnah, yang ghairu mahdoh. Ibadah-ibadah yang resmi maupun yang tidak resmi. Pengabdian kita kepada Allah kita tunjukkan dalam ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi saya suka menggambarkan setidaknya 4 hal. Ya, yang amalan-amalan yang kita bisa lakukan. Yang pertama yang disebut as-siyam. Yang kedua disebut dengan al-qiyam. Yang ketiga disebut dengan al-qiraah. Yang keempat disebut dengan al-infaq. 4 hal, ya. Apa itu 4 ini? As-siyam, puasa. Ya. Ini wajib ini. Ini mahdoh banget ini, ya. Mahdoh banget ini. Usahakan puasa kita di bulan Ramadan besok ini adalah puasa yang terbaik, yang berbeda dengan dulu-dulu. Kalau umpamanya puasa yang lalu siang hari puasa ini banyak tidurnya kita ini. Umpamanya upayakan ini Ramadan ini jangan hanya untuk dibanggakan untuk tidur saja, tapi juga dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang positif di siang harinya ini. Ini as-siyam. Yang kedua adalah al-qiyam. Apa itu al-qiyam? Bangun. Apa maksudnya bangun itu? Bangun untuk melaksanakan sholat. Maka di bulan Ramadan ini perbanyaklah sholat. Sholat malam kita. Bahkan setelah isya ada taraweh, habis itu malam bangun lagi, tambah lagi qiyam lagi. Qiyamnya bisa jadi tahajud, qiyamnya bisa jadi witir, qiyamnya bisa jadi sholat hajat, qiyamnya bisa jadi sholat istikharah, kalau qiyamnya bisa jadi sholat wudu, macam-macam sholat-sholat yang bisa kita lakukan al-qiyam. Yaitu apa? Bangun. Bangun untuk menunaikan ibadah sholat. Bahkan siangnya juga kita sholat duha, tambahkanlah dengan al-qiyam. Upayakan al-qiyam ini lebih banyak, lebih bagus, ya, dari sisi muhafadzatus sholat, dari sisi khusyuknya sholat, dari sisi apa, tumakninahnya sholat, lebih baik dari sholat-sholat sebelumnya. Ini al-qiyam. Nah, yang ketiga adalah apa? Al-qiraah. Apa itu al-qiraah? Membaca. Upayakan di bulan Ramadan ini kita banyak membaca. Tentu yang utama adalah qiraatil Qur'an. Membaca Al-Qur'anul Karim. Upayakanlah. Tapi saya nggak bisa Pak Ustadz. Belajarlah. Saya baru Iqra Pak Ustadz. Bacalah Iqra. Saya baru bisa pelan-pelan terbata-bata. Nggak apa-apa. Tapi saya nggak bisa tamat Pak Ustadz. Yang bisa dia. Bikinlah target membacanya. Saya bisa upayakan setiap habis sholat 1 juz. Berarti 5 sholat fardu 5 juz. Waduh, hebat sekali. Bisalah 1 lembar. Bikin target masing-masing dengan atau saya ingin Pak Ustadz qiraahnya ini menambah hafalan-hafalan. Nah, saya ini hafalannya masih sedikit, nambahin. Atau Pak Ustadz Ramadan ini saya upayakan saya mulai memahami ayat-ayat Al-Quran. Lalu diambil ayat Al-Quran yang Quran yang ada terjemahnya, gitu ya. Dibaca 1 ayatnya bahasa Arabnya, tambah lagi baca terjemah. Tambah lagi saya berniat Pak Ustadz Ramadan ini saya bisa memahami arti-arti daripada. Ada yang begitu. Ada yang lagi-lagi ingin menghafal, ada lagi yang ingin menghatamkan, ada yang mungkin ada saya Pak Ustadz ingin bisa menghatamkan 30 kali
jadi satu hari khatam, umpamanya ada yang begitu. Atau itu masing-masing upayakan bisa membaca Al-Quran. Tentu saja al-qiraah di samping membaca Al-Quran juga membacanya. Intinya adalah menambah ilmu. Nah, jangan bulan Ramadan ini kita tidak tambah ilmu. Nah, upayakan kita belajar. Terutama adalah pemahaman kita terhadap ajaran Islam. Nah, yang keempat adalah al-infaq, yaitu membagi yang kita miliki ini, kekayaan, harta, ya, makanan, minuman yang kita miliki ini kita bagikan. Tradisi kakek-kakek dulu kakek-kakek kita dulu, mbah-mbah kita dulu bagus sekali. Ya, di bulan Ramadan itu berbagi. Ada membagi ke masjid, ada membagi ke tetangga, ada membagi ini sebagai simbol kita ini mampu mengeluarkan infak. Ada yang zakat. Maka di bulan Ramadan ini ada zakat fitrah sebagai bentuk dari kita mesti Baik. Nah, lalu Pak Kiai, menjalankan puasa yang baik itu seperti apa ya Pak Kiai di bulan suci Ramadan ini? Iya, puasa itu kan intinya asyam itu kan artinya al-imsak. Imsak itu artinya menahan. Sama dengan terjemah dari as-sabru, menahan. Nah, jadi kemampuan untuk menahan. Istilah puasa yang diwajibkan dalam bulan Ramadan itu adalah imsak anil muftirat, yaitu menahan untuk tidak menyentuh, mengkonsumsi, memakan atau meminum hal-hal yang bisa membatalkan dari puasa itu sendiri. Dari terbitnya matahari sampai terbenam matahari, tentu dengan niat yang ini dimulai dari ini dulu. Jadi upayakan puasa kita itu tidak hanya mampu menahan dari yang membatalkan, tetapi juga hal-hal yang mungkin tidak benar, hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang kurang baik. Mungkin tidak membatalkan, tetapi umpamanya omongan-omongan yang tidak memang kita nggak makan, memang kita nggak minum, memang kita nggak berhubungan dengan suami istri siang hari, tapi omongannya nyinyir. WA-nya yang dikirim ini yang jelek-jelek, yang hoax, yang menipu, yang paaninya. Memang secara fikihnya tidak membatalkan puasa, tapi jangan itu dilakukan. Kenapa? Ini kurang mengurangi kekhusyuan dari ibadah puasa itu. Oleh karenanya, upayakan di dalam puasa ini pemahaman tentang imsak ini tadi, menahan ini. Selain yang memang tidak dibolehkan itu, usahakanlah kita mampu untuk menahan apa? Emosi kita. Ya, Pak Ustadz, Ramadan siang hari marah boleh nggak? Boleh. Batal nggak? Nggak batal. Tapi jangan dilakukan. Ya, karena itu tidak mampu menahan emosi, ya, tidak bisa menahan apa syahwatnya. Pengen ini ibu-ibu ini belanja siang hari puasa, belanja pengen ini dibeli. Makna imsak itu tidak dapat. Imsak itu menahan, mengendalikan. Bagaimana kita mampu untuk mengendalikan mata kita. Kalau Maryam itu mengendalikan mulutnya, maka puasa bicara. Tidak bicara. Upayakan Ramadan ini mulutnya juga dipuasakan, matanya juga dipuasakan. Berarti tidur dong Pak Ustadz. Nah, ini dipuasakan, merem saja begini. Artinya jangan tahan, jangan lihat hal-hal yang tidak berkenan.
Telinganya juga begitu, ditahan supaya jangan dilepas mendengarkan apa saja didengarkan, yang ini. Maka gunakanlah telinga kita, mata kita untuk bisa melihat, untuk bisa mendengar hal-hal yang positif selama menjalankan ibadah puasa. Tentu ada juga yang bagaimana supaya puasa kita jadi bagus, jadi rapi, umpamanya ketika waktu sahur melaksanakan sahur. Karena fis sahuri barokah. Di dalam sahur itu ada keberkahan. Melaksanakan sahur agak yang dekat, jangan yang jam 1 malam sahur, jam mendekat waktu subuh. Tapi jangan juga azan baru sahur. Nanti ini umpamanya sunnah supaya kita puasa kita jadi bagus. Lalu nanti waktu buka juga begitu, upayakan buka dengan yang manis-manis. Upayakan buka persis setelah azan, begitu azan buka. Jangan nanti isya baru biar afdal. Enggak ya. Bagusnya segerakan berbuka. Tapi akhirkan sahur. Nah, ini beberapa hal yang bisa dilakukan untuk atau agar puasa kita menjadi lebih bagus, menjadi lebih bermakna. Isi pula di siang hari dengan aktivitas-aktivitas. Ya, jangan hanya menahan. Menahan enggak, mata enggak, telinga enggak, tapi terus pejam ini tidur. Jangan. Tapi juga tetap aktif. Lakukanlah kegiatan-kegiatan ibadah yang mendampingi kegiatan puasa itu dengan yang positif. Baik. Ya, jadi sahabat Al-Azhar, bulan Ramadan ini bisa bermakna juga menjadi rem. Ya. Rem yang sangat pakem nih. Betul. Jadi untuk bisa kita menghindari hal-hal yang tidak perlu kita lakukan, tapi juga bukan berarti kita jadi tidur di rumah gitu ya. Jadi tetap kita beraktivitas, tapi beraktivitas yang positif. Nah, lalu Pak Kiai, makna perintah puasa di bulan Ramadan ini apa Pak Kiai? Perintah puasa ini ada ajaran tentang pengendalian diri. Ya, ajaran tentang pengendalian diri dari imsak itu. Ada ajaran tentang melatih ya jiwa kita, melatih pikiran kita untuk tidak tidak diumbar, tidak ditahan. Ini puasa kita dalam berbagai aktivitas kegiatan setelah itu. Karena tidak hanya kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa itu yang didapatkan hanya lapar dan haus saja. Karena apa? Tidak mengambil spirit daripada puasa itu. Nah, apa spirit dari puasa itu adalah pengendalian diri dari berbagai hal-hal yang negatif. Ya, tidak hanya di bulan Ramadan ini, bahkan justru amaliyahnya itu nanti setelah bulan Ramadan kita mampu mengendalikan diri. Ada kesempatan untuk korupsi, tapi tidak, karena saya sudah diajari di bulan Ramadan untuk puasa. Ingin memakan makanan yang haram, tidak, karena saya sudah dilatih untuk berpuasa. Ingin mau membeli sesuatu yang berlebih-lebihan, tabdzir, tidak, karena saya sudah diajari untuk berpuasa. Jadi puasa ini mempunyai makna yang tinggi sekali berhubungan dengan perang melawan hawa nafsu. Masya Allah. Nah, lalu nih Pak Kiai, Al-Quran itu kan turun di bulan suci Ramadan. Betul. Nah, bagaimana kita nih bisa berinteraksi dengan Al-Quran ini secara baik? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra fal yasum. Ini
Al-Quran ini diturunkan di bulan Ramadan dalam rangka petunjuk, memberikan petunjuk, kemudian memberikan bayinat, penjelas dan al-furqan. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan itu, bulan Ramadan itu hendaknya berpuasa. Maka ketika Al-Quran itu turun di bulan Ramadan itu dan kita berada di bulan Ramadan itu, kita mesti bisa menikmatinya, bisa berinteraksi, bisa mendekati. Bagaimana cara mendekatinya? Apakah hanya membelinya, lalu taruhlah di meja, dielap-elap, bukan. Tapi dengan apa? Dengan membaca. Mulailah berinteraksi dengan Al-Quran dengan memberanikan diri untuk membaca yang disebut dengan tilawah. Ya, upayakan untuk ini dan membaca tilawah. Setelah itu, setelah bisa membacanya, tidak cukup bisa membacanya. Upayakan bisa mempelajarinya. Ya, walaupun kita orang Indonesia membacanya, tilawahnya pun itu susah. Ya, harus melalui Iqra aja berapa jilid itu. Nanti tambah lagi makhraj hurufnya gimana, antara ha dengan kha, antara sin dengan shin. Berinteraksilah dengan Al-Quran, nikmati itu. Susah Pak Ustadz, lidah saya repot. Nikmati itu, upayakan mempelajarinya. Ikuti kemudian dengan mempelajarinya. Setelah bisa membaca, mempelajarinya. Dari mulai mengerti terjemahnya, sampai kemudian bisa paham maknanya, tafsirnya apa. Buya Hamka membuat tafsir Buya Hamka. Bukalah, pelajarinya, mempelajarinya. Bila perlu, upayakan untuk menghafalnya. Semakin berinteraksi dengan Al-Quran, dengan beberapa tahapan-tahapan itu, semakin nikmat kita. Cahaya Al-Quran ini semakin masuk ke dalam diri kita. Tilawah, kemudian nanti ada tahsin, ya, upaya melatihnya itu dengan banyak membaca, tadarrus di bulan Ramadan. Kita tadarrus berupaya untuk studi, ya, untuk mengkajinya, mempelajarinya. Nanti ada tahfidz, ada juga upaya menghafalnya, nanti upaya untuk menafsirinya, sampai upaya untuk mentadaburinya, tadabbur. Ya, ini upaya untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Lebih dahsyat lagi, ya, dalam rangka berinteraksi dengan Al-Quran itu, ayat-ayat yang kita pahami tadi, yang kita tadaburi tadi, itu kemudian diterapkan di bulan suci Ramadan ini. Umpamanya ketika ayat-ayat berbicara tentang infak, maka bagaimana ya saya di bulan Ramadan ini harus membagi kepada orang lain dalam bentuk infak-infak yang bisa kita lakukan. Nah, itu interaksi indah itu. Jadi membacanya, mempelajarinya, memahaminya, lalu mentadaburinya, maka kemudian berinteraksi itu dengan yang disebutkan di Al-Quran itu, kemudian saya akan melaksanakan, menerapkannya. Itu seakan Al-Quran memerintahkan, kita menjawabnya. Al-Quran menganjurkan, kita menjawabnya. Al-Quran melarangnya, kita stop planning. Itu timbal balik, inilah interaksi yang indah sekali antara Al-Quran dengan kita, sehingga Al-Quran ini menjadi cintaku, ya, menjadi yang aku cintai, menjadi sayangku, yang aku sayangi, yang akhirnya terjadilah dialog antara qari yang membaca Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Ya, itu. Ya, baik sahabat Al-Azhar, jadi Al-Quran itu di rumah jangan hanya disimpan di lemari, kadang sampai berdebu pagi hari. Nah, jadi Al-Quran ini kalau bisa kita baca,
kita pelajari, Ya. kita mengerti, dan kita implementasikan Baik. di kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu Pak Kiai, Rasulullah di bulan Ramadan itu mengencangkan ikat sarungnya, sholat malam, dan membangunkan keluarganya. Nah, ini pelajaran apa yang bisa kita ambil, Pak Kiai? Iya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika malam harinya, ya, terutama di 10 hari akhir, nah, itu syadda mi'zarahu wa aqama lailahu wa aiqadu ahlahu. Jadi syadda mi'zarahu itu mengencangkan pakaiannya, enggak kedodoran, ya, rapi, ya, pakaiannya rapi, ininya untuk apa? Untuk beraktivitas, tidak masih berselimut, ya, tapi ya. Kemudian beliau itu bangun malamnya, kurangi tidurnya. Ramadan lebih lagi, apalagi di bulan Ramadan diupayakan untuk lebih lagi kurangi tidur, jangan banyak tidur, terutama malam hari. Untuk apa? Untuk qiyamul lail itu. Nah, yang ketiga, aiqadu ahlahu. Aiqadu ahlahu itu apa? Membangunkan keluarganya. Jangan hanya sendirian, tapi anak-anak, suami, istri diajak bangun untuk banyak-banyak beribadah. Apa maknanya? Bahwa Ramadan ini adalah bulan beraktivitas. Tidak bulan yang nyantai-nyantai. Tidak bulan yang bermalas-malas. Ya, walaupun ada hadis yang mengatakan tidurnya orang berpuasa pun sudah dapat pahala, ya kan? Tapi Rasulullah yang dilakukan itu aktif, pakaiannya rapi, siap untuk beraktivitas, siap untuk sholat, siap untuk beribadah. Syadda mi'zarah. Kemudian bangun malamnya, ya, kurangi tidur. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, keluarga diajak semuanya untuk ini berpartisipasi, bergantian. Jadi kesempatan Ramadan ini kesempatan beraktivitas sebanyak mungkin. Tidak hanya pribadi kita sendiri, tetapi juga kiri kanan keluarga kita, masyarakat kita ini. Ayo, kesempatan Ramadan ini kita gunakan, kita ajak untuk baik. Nah, lalu Pak Kiai, Ramadan ini kan bulan berbagi, ya Pak Kiai. Ya. Nah, ketika kita memberikan hidangan berbuka untuk seseorang yang berpuasa, itu kan kita mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa, Pak Kiai. Nah, praktiknya ini bagaimana, Pak Kiai? Iya, ada hadis Rasulullah itu, ya, man aftara shaiman, siapa yang memberikan apa? Iftar, makanan untuk berbuka kepada seorang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala dari orang yang berpuasa. Artinya apa? Berbagi di bulan Ramadan ini besar sekali pahalanya. Jangan diabaikan ini, kesempatan yang sebaik-baiknya. Ya, ini memang yang diomongkan oleh Rasulullah tentang iftar, tentang berbuka. Nah, sebagai gambaran nikmat yang paling nikmat itu kan kalau berbuka. Lapar, kemudian azan, disediakanlah, ada yang menyediakan teh manis, tambahlah apa kue, ada kurma, ada kue, ada makanan, begitu. Nikmatnya itu berbeda. Nah, membagi kepada orang yang sangat-sangat membutuhkan, ya, itu kesempatan untuk bisa melakukan itu. Nah, ibarat kemarin waktu pandemi COVID, ya, banyak orang-orang yang terpuruk, yang ini secara ekonominya, secara ininya, lalu kita datang memberikan bantuan untuk ini. Tentu ini berbeda dengan orang yang nggak butuh, kita kasih. Betul. Nah, Ramadan ini banyak sahabat-sahabat kita yang belum mendapatkan seperti kita. Banyak sahabat-sahabat kita yang memerlukan, maka gunakanlah kesempatan ini untuk berbagi apa saja.
Tidak hanya untuk iftar tadi saja, Betul. tapi juga berbagai kesempatan-kesempatan. Mungkin memberikan kesempatan untuk mencarikan pekerjaan bagi yang pengangguran, atau mungkin memberikan beasiswa kepada anak yang putus sekolah, yang nggak mampu karena ekonominya. Ya, mungkin ini beberapa program di Al-Azhar itu ada kegiatan begitu untuk bisa berpartisipasi dalam rangka berbagi, membagi beasiswa, membagi pekerjaan, membagi kesempatan, membagi waktunya, atau membagi ilmunya yang bisa dibagikan kepada ini. Kesempatan sebanyak mungkin berbagilah itu. Ya, ada contoh-contoh yang ini. Kenapa? Karena di sana ada orang-orang yang membutuhkan. Ibarat orang yang sedang puasa, yang waktu berbuka itu dikasih makan, maka senang sekali. Maka membahagiakan saudara kita yang sedang nangis, sedang sedih, sedang kesusahan, itu sangat penting. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ya, maka diharapkan kita ikut bagi menyisihkan dari yang termasuk, saya sering selalu sampaikan, termasuk yang mestinya siang hari waktu di luar Ramadan kita makan, ya makan siang umpamanya, atau makan apalagi yang ini, itu kan tidak dimakan waktu siang hari karena kita puasa. Nah, yang tidak dimakan waktu puasa itu di luar itu, coba itu jangan dimakan. Saya makan Pak Ustadz nanti waktu malam di double. Jangan sisihkan. Yang makan siang hari itu bagikan kepada yang lain. Nah, syukur tambah lagi. Nah, kalau makan siang hari itu kira-kira berapa? 25.000 itu ya sudah 50.000. Nah, 50 kali 1 bulan itu berapa? 50 kali 30, 1,5 juta. Namanya, 1,5 juta dibagi lagi. Sayang gede juga Pak Ustadz. Jangan. Upayakanlah untuk bisa berbagi kepada yang lain dalam bentuk yang beraneka ragam, silakan. Yang intinya adalah kesempatan berbagi di bulan suci Ramadan. Nah, sahabat Al-Azhar, jadi yang bisa kita ambil adalah bulan suci Ramadan ini adalah juga bulan berbagi. Karena dengan berbagi tadi seperti kita memberikan hidangan santap untuk berbuka puasa, itu sama dengan kita mendapatkan pahala seperti orang berpuasa. Nah, jangan sampai juga ini dimelencengkan. Jadi kita memberi aja, terus kitanya nggak puasa. Toh katanya pahalanya sama seperti orang berpuasa. Bukan kayak gitu maknanya. Nah, lalu Pak Kiai, ini ada nggak pesan dan nasihat untuk sahabat Al-Azhar semua, bagaimana kita bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan nanti ini dengan baik? Sahabat Al-Azhar, Ramadan setahun sekali datangnya. Dan bulan suci Ramadan 1443 sebentar lagi mau datang. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa masuk di dalamnya. Belum tentu juga Ramadan 1444 yang akan datang kita akan jumpa lagi. Bayangkan andai kata kita tidak menemukan lagi Ramadan seperti tahun 1443 itu. Oleh karenanya ini anggaplah sebagai Ramadan terakhir yang memberikan kesempatan kepada kita untuk banyak berbuat baik. Maka upayakan, niatkan untuk bisa ketemu dengan Ramadan, dan buatlah semacam agenda, buatlah semacam program-program yang bisa kita lakukan. Mungkin ada yang memang masih sama dengan tahun yang lalu, tapi juga ada yang lebih. Kalaulah sama jenis programnya, tapi kuantitas dan kualitasnya yang ditambahkan, pokoknya ya, buatlah, atau programnya yang ditambahkan. Ramadan yang lalu saya hanya bisa 10, upayakan ini bulan Ramadan besok ini tidak hanya 10, 15, 20 dan begitu seterusnya.
upayakan dari sisi kuantitasnya, upayakan dari sisi kualitasnya. Ramadan, baik puasanya, baik qiyamnya, sholatnya, baik qiraahnya, membacanya, baik infaknya, menjadi lebih baik dari tahun yang lalu. Dengan demikian, kita akan keluar di bulan suci Ramadan nanti kayaumin waladathu ummuhu, bagaikan hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya dalam kondisi yang fitrah, dalam kondisi yang suci, dan kita bisa menerapkan nilai-nilai Ramadan itu untuk 11 bulan yang akan datang. Baik. Demikian Mas Islah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat Al-Azhar, demikianlah tema kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang akan datang bisa kita lalui, bisa kita lewati dengan baik dan lebih baik daripada bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, saya Islah Bio Azharta selaku host beserta narasumber kita pada kali ini Dr. Kiai Haji Sobausurul Syamsi MA dan seluruh tim yang bertugas pada hari ini mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar.